tentang kesadaran beragama. Jadi kemampuan seseorang melakukan religious thinking, berpikir religius, itu juga ditentukan oleh kesadarannya dalam beragama. Jadi level kesadaran beragama setiap orang itu ternyata beda-beda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Bismillah. Kita awali dari definisi. Ini untuk memudahkan kita. Mungkin istilah religious thinking ini asing, karena memang tidak banyak yang menggunakan istilah ini. Jadi maksudnya religious thinking atau berpikir religius itu tindakan berpikir yang kita lakukan untuk menyikapi sesuatu hal, satu peristiwa yang kita hadapi. Baik itu peristiwa di dalam diri maupun di luar diri, dengan menggunakan parameter norma-norma atau ajaran agama yang kita yakini. Jadi berpikir religius itu ya berpikir, cuma parameter-parameter berpikirnya itu menggunakan norma atau ajaran agama. Misalnya kita berhadapan dengan peristiwa apa, orang itu kan selalu menanggapi peristiwa-peristiwa yang dia alami. Nah, untuk menyimpulkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi, kemudian kita menggunakan rujukan parameter agama yang kita yakini. Itu namanya berpikir religius. Oh, menurut saya itu salah, Pak. Menurut saya itu keliru, Pak. Menurut saya itu bagus atau buruk, Pak. Nah, dari mana kamu tahu? Dari mana kamu simpulkan? Ajaran agamaku, Pak, yang bilang begitu. Nah, itu namanya berpikir religius. Jadi itu juga berpikir. Jadi seperti yang saya bilang, berpikir itu ya perangkatnya akal, tapi sumbernya bisa dari mana-mana. Jadi sumbernya bisa dari naluri, bisa dari intuisi, bisa diberitahu orang, bisa macam-macam. Termasuk salah satunya sumber berpikirnya adalah agama. Itulah nanti yang disebut berpikir religius. Nah, cuma ya memang berpikir ini sifatnya aktif, tidak pasif, tidak sekedar beriman dan percaya. Kalau agama itu kan secara umum dasarnya keimanan. Jadi berpikir religius ini memang dasarnya keimanan, tapi keimanan yang aktif. Ketika kita mengoperasikan keimanan itu dalam tata hidup, tata cara kita hidup menghadapi problem kita sehari-hari. Itulah nanti yang dikenal sebagai berpikir religius, berpikir keagamaan. Jadi jangan lupa berpikir itu ya sifatnya aktif dan dia alat untuk memahami sesuatu. Hanya saja dalam berpikir religius, cara memahaminya didukung dengan norma-norma atau ajaran agama yang diyakini. Orang yang berkomitmen pada agama, mau tidak mau, pertimbangan-pertimbangan keimanannya ikut bermain dalam dia mengambil keputusan-keputusan hidupnya. Ini sebenarnya wajar. Ya kalau kita sudah ikrar sebagai pemeluk agama,
itu kan konsekuensinya sebagai manusia yang dewasa, yang bertanggung jawab, itu harusnya warna hidup kita sesuai dengan pilihan religius kita. Ini sebenarnya sederhana, wajar. Jadi bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, mengapa sih ini kemudian kita bahas panjang lebar di ngaji ini? Ternyata cara beragama, pola beragama, strategi menghidupkan agama masing-masing orang itu beda-beda. Termasuk kematangan, kedewasaan beragama juga macam-macam. Dulu pernah kita bahas satu sesi tentang kematangan beragama. Nah, malam hari ini kita banyak mengulas itu. Ya kalau sekedar memedomani ajaran agama atau berkomitmen terhadap norma-norma agama, insya Allah hampir semua kita yang beragama sudah seperti itu. Hanya saja level keberagamaan, gaya keberagamaan, kemudian strategi berpikir keagamaannya, ini yang membuat ada beragam ekspresi, ada beragam pola dalam religious thinking ini. Baik, jadi yang pertama itu ya, sederhananya dipahami saja religious thinking itu ketika orang menggunakan akal budinya untuk mengatasi problem-problem hidupnya dengan didasarkan kepada norma-norma atau ajaran agamanya. Baik, ini sederhananya itu. Kita lanjutkan lagi. Religious thinking ini menurut saya penting, termasuk keterampilan yang menurut saya harus ditanamkan juga pada anak-anak kita. Jadi keterampilan berpikir religius, berpikir berlandaskan pada keyakinan. Selama ini mungkin kesimpulan sederhana saya ya, pengajaran atau pendidikan agama itu banyak modelnya ada di 5 gaya. Ada kalanya hanya mentransfer pengetahuan. Jadi dari pengetahuan ustadznya ditransfer pada muridnya, dari pengetahuan para ulama kepada jamaahnya, transfer knowledge sebagian besar. Ada juga pendidikan agama itu yang modelnya adalah cultivate commitment. Cultivate commitment itu membuat orang tambah percaya. Sudah percaya, diyakinkan lagi, dimantapkan lagi, tambah percaya. Ini juga penting. Tapi kalau hanya ini saja, itu nanti ada banyak hal lain yang penting yang tidak tersampaikan. Kemudian yang ketiga, to train ritual competence. Biasanya pendidikan agama juga, apalagi untuk anak-anak, itu melatih melakukan ritual-ritual, latihan sholat, latihan puasa, dan lain sebagainya. Secara sosial, kadang-kadang pendidikan agama itu to sustain community. Jadi untuk melestarikan komunitas. Jadi kita mengajarkan agama pada anak-anak kita, pada murid-murid kita itu kan sesuai dengan versi pemahaman kelompok kita. Dalam agama itu kan banyak ada aliran-aliran, ada madhab-madhab. Itu biasanya masing-masing madhab ingin memperkuat identitasnya. Sehingga pendidikan agama kadang-kadang to sustain community, untuk melanggengkan kehidupan bersama sesuai dalam komunitasnya. Dan yang kelima, to stimulate experiences, untuk mendorong pengalaman. Jadi mendorong, yuk jalankan ajaran agama ini, alamilah agungnya agama, alamilah kedekatan dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Ini kan secara umum, selama ini pendidikan agama itu kan gayanya 1 di antara 5 tadi. Bukan berarti yang 5 ini tidak penting, semuanya penting.
Cuma ada satu yang menurut saya penting, yang jarang disentuh, yaitu to develop religious thinking, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir religius. Jadi ini dalam rangka bagaimana caranya agar agama tidak sekedar sesuatu yang diketahui, dihafalkan, dan dijalankan, tapi dia jadi bekal menghadapi problem apapun dalam hidup. Nah, ini istilahnya religious thinking. Ya kalau dalam disiplin ilmu agama sendiri, ada sebenarnya bidang-bidang yang mengajarkan kita untuk mengelola materi-materi agama. Kalau dalam Islam misalnya ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, dalam kalam ada ilmu mantik, dan lain sebagainya. Itu kan alat-alat untuk berpikir religius di bidang keilmuan agama. Tapi kita kan mengidealkan agar agama ini tidak hanya hidup di ranah-ranah privat keberagamaan, tapi juga hidup dalam kehidupan nyata sehari-hari, jadi senjata kita mengatasi problem-problem hidup keseharian kita. Nah, disinilah kita membutuhkan namanya skill religious thinking, kemampuan berpikir religius. Seperti saya bilang tadi, kemampuan berpikir religius ini nanti berhubungan dengan mode keberagamaan setiap orang. Mode beragama yang mengimbas pada kemampuan berpikir religius inilah yang malam ini akan banyak kita dalami. Oke, baik, kita lanjutkan. Semoga tidak terlalu berat ya teman-teman. Semoga bisa ditangkap yang saya sampaikan ini. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang lain yang memang ahli di sini bisa nambah-nambahi, bisa melengkapi apa yang saya sampaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, kemampuan berpikir religius ini nanti berhubungan juga dengan persepsi kita tentang cara beragama yang ideal. Bagaimana ya baiknya kita menjalankan agama itu. Nah, itu nanti ada pola-pola. Dalam catatan saya ada namanya theological style, ada namanya philosophical style, ada namanya mystical style. Nah, ini penting kita pahami pola-pola ini ya, biar kita tidak cepat marah, cepat kaget, cepat wow kalau ada model yang berbeda-beda. Ada pola teologis. Pola teologis ini dalam beragama diawali dari percaya, dilanjutkan dengan memahami, dan diwujudkan dengan menjalankan. Ini pola teologis namanya. Sebenarnya sebelum teologis ada, cuma tidak saya sebut di sini karena ini berhubungan dengan religious thinking, jadi pola sebelumnya tidak saya sebut. Ada pola orang itu yang hanya percaya dan dijalankan dalam beragama. Pokoknya dikasih tahu ini loh yang harus dilakukan, dijalankan. Nah, itu gaya sebelumnya. Cuma di level religious thinking ini, berpikir agama itu pola paling awal itu modelnya pola teologis. Pola teologis itu orang percaya dulu, beriman dulu, meyakini dogma-dogma agama, ajaran-ajaran agama, setelah itu dipahami. Jadi dalami ilmunya. Ini dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian strategi mewujudkannya, menjalankannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah diimani, didalami, dipahami, baru kemudian dijalankan. Ini gaya teologis namanya. Jadi ilmunya dipakai, wawasannya dipakai, untuk akalnya dipakai, untuk memahami apa yang sudah dipercaya sebelumnya. Baru setelah itu dijalankan.
Ini gaya pertama, namanya theological style. Gaya kedua ini namanya philosophical style. Ini yang gaya filosofis. Para filosof itu kan selalu diawali dari bertanya atau mempertanyakan. Nah, jadi mental filosofis itu sebelum percaya biasanya ingin mendalami dulu, memahami dulu. Jadi mencari dasarnya dulu, mencari argumennya dulu, baru kemudian dia percaya. Kalau sudah percaya, baru dijalankan. Ini gaya filosofis. Ya mungkin ada sebagian kita yang tidak setuju, ya tidak bisa Pak, beragama itu ya diawali dari beriman dulu, percaya dulu. Tapi memang kita tidak bisa menolak ada orang-orang itu yang butuh memahami dulu, perlu mendalami dulu sebelum percaya. Dia tidak mudah percaya sebelum dia menggali dulu, menemukan kebenaran-kebenarannya dulu, menemukan dasar-dasar dan argumentasinya dulu. Ya kita tidak bisa memaksakan versi kita sama persis dengan versinya orang lain. Berarti ini penting juga untuk teman-teman yang mungkin aktivitasnya berdakwah, mengajak orang ke dalam agama. Kalau gaya teologis itu memang mungkin lebih dikedepankan persuasi, provokasi, dorongan agar orang tertarik untuk percaya. Tapi kalau ketemu orang yang gayanya filosofis, itu mau tidak mau harus kita tunjukkan dasar, argumen, kemudian alasan-alasan yang memadai, dan lain sebagainya. Sampai dia paham, baru kemudian percaya. Kalau sudah percaya, dia akan menjalankan. Karena kalau dia tidak paham, dia tidak akan mau percaya dan tidak akan mau menjalankan. Ini orang gaya filosofis. Jadi para filosof itu kan memang punya watak dari mitos ke logos. Mereka tidak mau kalau hanya model disuruh percaya begitu saja. Mereka menuntut argumen. Ya dua-duanya sama-sama baik. Karena toh pada akhirnya apakah diawali dari kepercayaan baru memahami, ataukah memahami baru percaya? Ini kan dua-duanya proses yang sama-sama saling melengkapi, dan memang tipe orang beda-beda. Nah, berarti apa? Ya, cara berpikir religiusnya berbeda antara theological style dengan philosophical style. Dan yang ketiga, nah ini juga khusus. Ini namanya mystical style. Mystical style itu gaya para mistikus, termasuk kalau teman-teman mendalami tasawuf. Mystical style ini seperti teologis ya, orangnya percaya dulu kalau ada entitas-entitas ilahiyah, ketuhanan, keberagamaan, religiusitas, spiritualitas ini, dia sudah percaya dulu. Kemudian dijalankan, baru dipahami. Jadi pemahaman itu kalau dalam dunia tasawuf lebih banyak pada hasil pengalaman keagamaan. Jadi pemahamannya jatuh pada yang terakhir. Jadi kalau philosophical style, pemahamannya di awal. Kalau theological style, pemahamannya di tengah. Setelah percaya baru dipahami. Tapi mystical style itu beriman, dijalankan, diperdalam sedalam mungkin dalam menjalani itu, baru kemudian dipahami, diungkapkan. Jadi pemahaman mereka tentang ketuhanan, pemahaman mereka tentang ajaran agama itu diperoleh banyak dari pengalaman. Jadi mengalami Tuhan, mengalami sholat, mengalami puasa, kemudian mereka menjelaskan aspek batinnya, aspek penghayatannya. Nah, ini gaya mystical style. Jadi berarti apa kalau dalam dunia tasawuf, dunia mistik, akal itu bekerja belakangan setelah menjalankan. Dia berfungsi memahami apa yang dialami dan dihayati dari pengalaman beragama. Sementara kalau filsafat
itu akal kerjanya di awal. Philosophical style itu akal kerjanya di awal. Dia mencari argumen-argumen, mencari dasar, mencari alas yang bisa mendukung nanti membawa pada kesimpulan dia harus percaya, dia harus mengakui, dia harus beriman. Ini gaya filosof. Dan ada gaya teologis. Gaya teologis ini beriman dulu, percaya dulu, kemudian kerja akal itu dalam rangka menunjukkan, mendukung, membenarkan apa yang sudah dipercaya tadi. Baru setelah itu dijalankan. Jadi ini tipe-tipe yang penting kita pahami. Mungkin masing-masing orang beda-beda. Mungkin gaya setiap orang juga macam-macam. Ada yang gaya teologis, filosofis maupun mistik dalam berreligious thinking, berpikir tentang agama. Oke, jadi ini asumsi pertama. Ternyata cara berpikir juga ditentukan oleh pola yang dipercaya dalam mendayagunakan akal. Apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini satu teori juga tentang kesadaran beragama. Jadi, kemampuan seseorang melakukan religious thinking, berpikir religius, itu juga ditentukan oleh kesadarannya dalam beragama. Jadi, level kesadaran beragama setiap orang itu ternyata beda-beda. Mungkin di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan materi ini tentang level kesadaran beragama. Orang beragama itu ada yang kesadarannya adalah kesadaran formalistik. Ada pula yang kesadarannya adalah kesadaran intelektualistik. Ada yang kesadarannya kesadaran mistik. Dan yang terakhir, ada yang kesadarannya adalah kesadaran profetik. Ini istilah kesadaran profetik ini saya ambil dari filosof Muslim India Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, mari kita urai satu-satu. Kita pakai untuk membaca diri kita. Ada di kesadaran yang mana? Yang pertama-tama tetap diri kita ya. Nanti teori-teori di sini jangan pertama-tama dipakai untuk nembak orang, untuk menjatuhkan orang. Tapi justru pertama harus kita pakai untuk mengoperasi diri kita sendiri. Kita ini ada di level yang mana? Level paling dasar dari kesadaran beragama adalah kesadaran formalistik. Kesadaran formalistik itu fokus pada apa yang harus dijalankan, apa yang harus dijauhi, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Jadi fokus pada bagaimana mematuhi perintah dan menjauhi larangan saja. Jadi aspek formal ajaran. Jadi agama nyuruh apa, yaitu yang aku jalankan. Melarang apa, yaitu yang aku jauhi. Titik. Hanya sampai di situ saja. Ini orang menyebutnya kesadaran formalistik. Tidak salah, justru memang awalnya memang ini. Kalau tidak ada kesadaran dasar ini, ya komitmen keberagamaannya nanti dipertanyakan. Tapi berhenti hanya pada formalitas ajaran, nanti muncul berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, nanti akan jelas kalau di depannya. Jadi yang jelas, kesadaran paling dasar ini memang kesadaran formalistik, formalisme beragama. Hari ini kan banyak orang mengkritik formalisme beragama, beragama yang hanya fokus pada formalitas ajaran saja. Ini bukan sesuatu yang salah sebenarnya, tapi tidak cukup hanya itu untuk beragama secara matang dan dewasa. Harus naik level sedikit, jangan hanya berhenti pada formalitas ajaran agama. Nah, kalau
Sudah beres dengan aspek formalitas, mari naik satu level, yaitu aspek intelektualitasnya. Jadi aspek intelektualitas ini menegaskan bahwa kita beragama itu secara sadar, tahu dasarnya. Kalau agama orang sering menyebut tahu dalilnya, ngerti argumennya. Jadi ketika saya melakukan ini atau menjauhi melakukan itu aku ngerti alasannya. Aku ngerti dasarnya. Nah, ini kesadaran beragama yang sudah naik level intelektualitas. Jadi yang tadi dijalankan sesuai dengan perintah atau larangan, itu sekarang aku tidak sekedar berjalan sekedar menjalankan sesuai yang diperintah atau dilarang, aku juga tambah sadar karena aku ngerti dalilnya. Bahkan kalau dalam tradisi filsafat kita kenal istilah hikmah. Aku bisa mengungkap hikmahnya. Jadi aku ngerti dasarnya, aku paham hikmah-hikmahnya. Nah, ini kesadaran intelektual ini membuat apa yang kita lakukan itu tambah mantap. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Sekarang aku ngerti dasarnya, argumennya, dalilnya, dan juga paham hikmah apa di balik apa yang aku lakukan dan apa yang aku jauhi. Nah, ini kesadaran kedua, level intelektualistik. Ya tentu saja antara kesadaran formalistik dan intelektualistik, pendaya gunaan akalnya dalam berpikir religius berbeda. Jadi kalau yang formalistik mungkin tidak terlalu banyak bekerja akal kita, tidak terlalu banyak bekerja pikiran kita, tinggal memahami apa yang diperintah kemudian menjalankan. Aku disuruh apa sih? Nah, cuma di level ini. Oh, disuruh ini karena ini perintahnya agama, ya sudah aku jalan. Aku disuruh apa sih? Oh, disuruh itu, dilarang itu, ya sudah aku jalan. Jadi kerja akal tidak banyak kalau hanya formalistik. Hanya saja akan lebih mantap kesadaran beragama kita kalau naik ke level intelektualistik. Karena kalau hanya berhenti di level formalisme, tanpa kita tahu dasar, argumen, hikmah, arah, tujuan, dan lain sebagainya, khawatirnya nanti kita terjebak pada kekakuan-kekakuan berpikir yang membuat kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu ternyata tidak pas, ternyata keliru, ternyata ada banyak variasi lain yang berbeda-beda dari para ulama yang berbeda. Ternyata kita jadi kaku, tidak luas. Ini juga berpengaruh dalam kehidupan beragama kita. Maka ya kalau memang ada kemampuan, ada waktu, disinilah pentingnya kita nambah ilmu terus, belajar terus. Paling tidak tentang hidup kita sendiri. Agama yang kita yakini, kita jalankan itu kan hidup kita. Kalau dalam filsafat kan kita dilarang hidup dengan asal saja. Nah, di antara bentuk keseriusan kita beragama itu ya tidak sekedar berhenti di level formalistik, tapi kita naik ke level intelektualistik. Yang ketiga, level kesadaran beragama ini lebih tinggi lagi. Namanya, saya tidak tahu teman-teman setuju atau tidak, namanya kesadaran mistik. Kalau kita kan lebih akrab dengan istilah tasawuf, tapi tidak apa-apa ya, kita ambil dari istilah mistik, dunia batin. Jadi di level yang ketiga ini, orang yang beragama tidak hanya fokus pada apa yang dia jalankan, termasuk argumen dasar hikmahnya, tapi dia lebih jauh menetapkan ajaran agama sebagai jalan untuk dia semakin meningkat kualitas dirinya. Sama seperti para sufi itu loh. Para sufi itu kan berusaha seserius mungkin untuk meningkatkan kualitas dirinya, tidak hanya level mental, tapi level terdalam spiritual, level rohaniah yang paling tinggi. Nah, itu kan gaya para mistik. Nah, kesadaran beragama level mistik itu memang seperti itu. Bagaimana agama tidak sekedar kita lihat
aspek formal ajaran dan dalilnya, tapi bagaimana agama itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ini namanya kesadaran mistik. Meskipun tidak harus dikaitkan dengan yang sufi-sufi yang rumit-rumit, tapi paling tidak kalau kita beragama sambil memperhatikan kualitas diri kita, kualitas akhlak kita, kualitas hubungan kita dengan sesama, kualitas hubungan kita dengan alam, sehingga kita semakin merasa dekat dengan Allah. Nah, ini namanya keberagamaan dengan kesadaran mistik. Jadi agama tidak sekedar sesuatu yang ditimpakan, dibebankan kepada kita, tapi agama itu sesuatu yang membuat kita berkembang, sesuatu yang membuat kualitas diri kita meningkat, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang membuat hidup kita semakin nyaman dalam ranah fisik, semakin tentram di ranah sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kesadaran mistik. Ini level kesadaran yang ketiga. Tentu saja orang-orang di level kesadaran mistik ini, akal budinya dalam religious thinking banyak dipakai untuk melakukan refleksi diri. Jadi merenungi, apakah aku ini sudah baik atau masih bisa lebih baik lagi? Adakah keliru-keliru, adakah dosa-dosa kecil, adakah, dan sebagainya. Jadi fokusnya pada peningkatan kualitas diri. Itu namanya kesadaran mistik. Nah, yang paling tinggi namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik ini mulia. Jadi ini semacam lanjutan dari kesadaran mistik. Dalam kesadaran profetik, ya profet itu kan artinya nabi. Ini persis seperti yang dijalankan oleh para nabi. Banyak para mistikus yang berhenti di kesadaran mistik. Jadi fokusnya hanya bagaimana kualitas dirinya meningkat, bagaimana dia jadi sangat dekat dengan Allah, bahkan bersatu dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Dan itu dianggap puncaknya pencapaian. Jadi kalau sudah bisa mencapai kedekatan tanpa jarak dengan Tuhan, kalau sudah bisa bahkan lebur dirinya dalam Tuhan, dianggap sudah selesai perjalanannya. Puncaknya di situ. Nah, ini banyak mistikus yang cara berpikirnya begitu. Tapi berbeda dengan para nabi, kesadaran profetik. Jadi maksudnya apa kesadaran profetik itu? Ya memang tugas kita untuk meningkatkan kualitas diri kita semaksimal mungkin, sedekat mungkin dengan Allah. Tapi itu belum akhir. Setelah kualitas diri kita memuncak, selanjutnya adalah tanggung jawab kita untuk mengajak yang lain melakukan hal yang sama. Jadi untuk menyebarkan, menularkan kebaikan-kebaikan, puncak-puncak yang sudah kita alami dan kita daki kepada yang lain. Disinilah gunanya mungkin kemudian nulis kitab, kemudian berdakwah, kemudian memberi tuntunan dan nasihat kepada umat, dan lain sebagainya. Jadi tidak berhenti pada naiknya kualitas dirinya, tapi memperhatikan juga maslahat dan manfaat dirinya untuk masyarakat secara umum. Ini namanya kesadaran profetik. Kalau dalam dunia tasawuf, masyhur sekali pandangan yang mengalegorikan. Jadi untuk gambaran kesadaran profetik ini, waktu Rasulullah melakukan Mi'raj. Kanjeng Nabi itu kan Mi'raj, melakukan perjalanan sampai bertemu Allah min warai hijab. Bahkan ada dialog dengan Allah. Loh, bertemu Allah ini kan puncaknya perjalanan mistik yang dimimpi-mimpikan, dikejar-kejar oleh para sufi. Bisa sangat dekat dengan Allah. Rasulullah mengalami langsung waktu Mi'raj.
Meskipun kemudian Rasulullah balik lagi. Karena apa? Peduli dengan umatnya. Di banyak hadis kan disebut kenikmatan puncak yang nanti kita dapatkan bahkan di surga adalah melihat Allah dalam tanda petik. Nah, Rasulullah sudah mengalami itu. Harusnya kalau sudah mengalami kenikmatan puncak itu selesai sudah. Tapi karena cintanya pada umatnya, Rasulullah balik untuk berdakwah, untuk mengajak orang melakukan perjalanan yang sama menuju Allah. Jadi karena cintanya pada umat, meskipun sudah mengalami puncaknya kenikmatan, tetap kembali lagi. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi tidak egois hanya mengejar puncak pencapaian diri sendiri, tapi juga menyebarkan dan mengajak serta menularkan puncak tadi kepada yang lain. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi berarti di puncak kesadaran beragama yang namanya kesadaran profetik, itu akal kita, akal budi kita, ini kan yang malam hari ini religious thinking, itu kita daya gunakan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk memahami perintah larangan agama atau untuk memahami diri kita, tapi juga memahami masyarakat kita. Nah, di sini nanti bergabung tuntutan kita untuk berpikir kritis, berpikir etis, berpikir sosial. Ini kita butuhkan semua dalam level kesadaran beragama yang profetik ini. Jadi ada 4 berarti kesadaran beragama. Ada formalistik, intelektualistik, mistik, dan profetik. Kita ada di mana? Silahkan teman-teman melakukan muhasabah sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini pandangan tentang faith and reason. Berpikir religius itu kan semacam bertemunya akal dengan keimanan, bertemunya akal dengan agama. Ada beberapa kemungkinan, ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh ketika mempertemukan akal dengan agama. Jadi kan banyak orang yang sama sekali anti dengan akal dalam beragama. Padahal kalau akal kita tidak hidup, ya keberagamaan ini tidak akan hidup. Karena kita alat utama yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia untuk menanggapi hidupnya itu akal. Dan agama sebagai pedomannya. Nah, bagaimana cerita pertemuan antara faith and reason ini? Ada beberapa pola. Ini saya tidak memasukkan pola yang anti agama atau anti akal. Kalau anti agama, anti akal berarti tidak jadi bertemu. Ketika jadi bertemu antara akal dan agama ini, ada beberapa pola yang mungkin terjadi. Yang pertama, gaya teologi. Pola teologi itu ketika akal hadir untuk mendukung dan menjelaskan kebenaran agama. Jadi ini model pertama yang mungkin aman untuk agama. Kenapa? Akal itu hanya bertugas menjustifikasi, mendukung, menjelaskan kebenarannya agama. Kalau dalam Islam antara lain ada ilmu kalam. Jadi diawali dari keimanan dulu, baru kemudian akal hadir untuk mendukung dan menunjukkan sisi rasionalitas keimanan tadi. Ini namanya gaya teologis. Jadi kalau ada orang yang masih ketakutan dengan pertemuan akal dengan agama, dalam gaya teologis ini aman situasinya, karena akal tidak bermain apapun selain dia mendukung dan menunjukkan benarnya agama.
Ini gaya pertama. Ada gaya kedua. Gaya kedua, gaya mistik. Ini ada beberapa kali istilah mistik tadi ya disebut sebelumnya. Gaya mistik itu juga aman, karena akal justru datang paling belakang untuk menguraikan, menjelaskan penghayatan atau pengalaman agama kita. Kita percaya, kita menjalankan, dan kita menguraikan dan memahaminya dengan akal. Ini gaya mistik. Jadi pertemuan agama dengan akal, faith and reason itu bisa ada kalanya modenya mistik, bisa ada kalanya mode teologis. Kita tidak perlu takut karena dalam model teologis maupun mistik, akal itu datang tidak di awal, tapi dia mendukung, menjelaskan, dan menguraikan kebenaran agama dan pengalaman agama. Yang ketiga, yang ketiga ini mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini yang kita sebut sekuler. Jadi akal jalan sendiri sesuai dengan cara berpikirnya, tapi dia memberi ruang kepada agama. Jadi ya silahkan agama juga jalan. Ini asumsi berpikirnya adalah akal tidak mungkin bisa memahami agama, karena akal ini jangkauannya hanya aspek fisik-fisik saja. Sementara agama, dia mengurusi hal-hal, segala hal termasuk yang metafisik. Maka sudahlah, karena tidak mungkin ketemu, akal silahkan jalan sendiri, kemudian agama silahkan jalan sendiri. Nah, ini namanya gaya sekuler. Jadi akal yang memberi ruang kepada agama. Ini pun sebenarnya ya tidak tidak bahaya-bahaya amat lah, mungkin bahasa mudahnya begitu ya. Wong agamanya ya aman. Jadi akal tidak mengotak-atik agama, dia jalan sendiri sesuai jalurnya. Agama juga jalan sesuai logikanya orang beriman. Ya meskipun nanti dalam konteks tertentu bisa jadi clash ketika masuk ke ranah yang sama misalnya. Tapi secara sekilas sebenarnya ini lebih pas diartikan sekuler itu jalan sendiri-sendiri. Jadi agama jalan sendiri, akal jalan sendiri. Ya ini nanti kontroversi. Teman-teman yang ingin mendalam membahas ini dulu ngaji filsafat, pernah juga kelihatannya membahas tentang sekularisme. Terus, tapi ini salah satu model yang terjadi ketika faith ketemu reason, akal ketemu agama. Kemudian ada pula gaya analitik. Gaya analitik ini akal kerjanya adalah di luar gelanggang. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang nulis skripsi itu kan banyak yang melakukan penelitian terhadap agama dari luar gelanggang. Dia membaca fenomena agama kemudian menganalisisnya. Misalnya dibaca dari luar ini, orang beragama itu ternyata cenderung emosional. Orang beragama itu cenderung rukun ketika diikat oleh identitas kelompok yang sama. Orang beragama itu, ini namanya membaca, menganalisis dari luar fenomena-fenomena keagamaan. Jadi dia akal tidak terlibat, akal sebagai outsider, orang luar yang membaca fenomena agama. Jadi dia hanya menjelaskan fenomenanya saja. Kalau Islam di Indonesia itu cara hidupnya begini. Sementara kalau Islam di Timur Tengah itu cara hidup beragamanya seperti itu. Ini namanya analitik. Hanya membaca saja fenomena agama dan keberagamaan yang terjadi dan berjalan di masyarakat. Ini gaya yang kelima. Gaya yang keenam adalah emansipatif. Nah, kalau ini akal berfungsi kritis
terhadap keberagamaan. Nah, ini mungkin ada yang tidak setuju kalau yang nomor 6 ini. Tapi maksudnya yang nomor 6 ini, seringkali keberagamaan seseorang itu tidak selaras, tidak nyambung dengan ideal-ideal agama yang diyakininya. Disinilah nanti akal masuk untuk menjalankan fungsi kritisnya. Misalnya begini loh, misalnya, oh katanya cinta damai agamanya, tapi kok isinya malah mancing-mancing perkara. Kok kamu melakukan tindakan yang tidak menunjukkan kecintaan pada kedamaian? Nah, ini namanya akal berfungsi kritis. Jadi pertemuan akal dan agama kemudian bernilai emansipatif. Orang disadarkan dari inkonsistensinya, orang disadarkan dari tabrakan-tabrakan, paradok-paradok moral yang diyakininya, benturan antara ideal dan realita, dan lain sebagainya. Itu namanya fungsi emansipatif. Ketika akal berfungsi kritis kepada keberagamaan. Ini kita juga perlu, kita juga penting. Wong kita itu tidak selalu benar terus. Kadang-kadang pemahaman kita terhadap agama bisa meleset. Agamanya pasti benar, kitab suci kita pasti benar, tapi pemahaman kita tidak. Kadang-kadang kita terdistraksi, tertutupi oleh banyak hal-hal keduniaan sehingga tidak mampu menangkap kebenaran. Akhirnya kita simpulkan versi kita ternyata keliru. Di sini butuh fungsi kritisnya akal. Jadi akal bisa menunjukkan, loh kok antara yang diidealkan dengan realitanya tidak sama. Kok antara yang diceramahkan dengan yang dijalankan kok berbeda. Kok antara, ini fungsi kritisnya akal. Jadi ketika akal bertemu agama, ini wajahnya tidak seragam, modelnya macam-macam. Ada gaya teologis, ada gaya mistik, ada gaya sekuler, ada gaya analitik, ada gaya emansipatif. Berarti apa? Mari dalam religious thinking ini, berpikir dengan basis keberagamaan ini, kita benar-benar meluaskan wawasan kita, meluaskan sudut pandang kita agar tidak sempit. Ternyata modelnya macam-macam. Selama ini kadang-kadang kalau kita bicara agama kan seolah-olah yang itu agama, yang itu tidak agama. Yang ini kita gayanya kaku dan sempit. Tapi semoga dengan ini kita sadar, oh ternyata yang seperti itu juga ekspresi dari keimanan, ekspresi dari religiusitas. Hanya saja caranya berbeda, jalan yang ditempuh berbeda. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi tentang apa yang terjadi ketika akal bertemu agama.